Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan memberikan satu tutorial yang sangat penting buat kamu yang memiliki laptop komputer yang sudah slow. Judul video kita hari ini adalah tutorial lengkap cara menggunakan disk clean up di Windows 11 dan Windows 10. Apakah laptop kamu mulai slow, melambat, mulai banyak lag? Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kamu tidak pernah menghapus file-file sampah, file-file yang besar di laptop kamu. Coba deh kamu gunakan yang namanya disk clean up. Mau tahu cara menggunakan disk clean up? Stick around. Without further ado, let's get tutorial started. Rekan-rekan sekalian, disk clean up ini adalah salah satu fitur yang sangat manjur yang bisa kamu gunakan untuk membantu menghapus daripada file-file sampah, file-file besar, dan file apa saja yang tidak kamu gunakan lagi yang membuat komputer kamu slow. Keberadaan daripada disk clean up ini adalah tersembunyi, dan sebetulnya apa yang akan kamu hapus nanti di disk clean up itu semuanya adalah safe, aman ya. Tapi ada beberapa pengecualian tentunya, dan kamu harus tahu itu. Makanya dalam video ini saya akan berikan tutorial lengkapnya. Bagi teman-teman yang belum tahu cara menggunakan disk clean up, saya minta kamu tonton dari awal sampai habis. Kalau masih ada pertanyaan, silakan kamu nanti tanyakan saja. Rekan-rekan sekalian, ada 3 cara untuk membuka disk clean up. Yang saya akan langsung perlihatkan itu 2 cara. Yang pertama, yang paling mudahnya adalah kamu masuk saja search, lalu di sini tuliskan disk. Ini sudah ada ya, baru saya tulis disk. Ini disk clean up ini. Lalu oke kan aja. Ini sudah. Ya, ini namanya disk clean up. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kamu masuk ke disk PC. Kemudian lokal di sini kamu klik kanan, kamu pergi ke properties. Di properties ini kamu akan mendapatkan langsung disk clean up nih. Kamu buka ini, sama saja dengan yang tadi. Nah, cara yang ketiga nanti saya akan beritahukan. Sekaligus juga saya akan memperlihatkan masing-masing file yang harus kamu hapus atau tidak kamu hapus. Oke, nah sekarang kita langsung saja masuk ke cara yang kedua ya. Rekan-rekan sekalian, saya pindahin dulu ke sini supaya enak lihatnya. Ketika kamu berada di disk clean up ini, kamu hanya melihat di sini ya, jumlahnya itu 26,6 MB. Kalau kamu ingin menambah lagi, maka kamu harus buka yang ini, clean up system file. Kita buka ini ya. Nah, ini dia. Jadi yang tadinya 26 sekarang sudah bertambah menjadi 47. Oke, nah sekarang saya akan terangkan satu-satu ya. Oke, kamu lihat sini 47. Nah, 47 ini kamu bisa tambahkan lagi menjadi banyak. Misalnya ya, kita tambahkan yang ini. Jadi 48, kita tambahkan yang ini. Jadi 49, kita tambahkan yang ini. Masih 49 juga. Kita tambahkan temporary file. Menjadi 52, kita tambahkan ini. Tetap 52. Di sini ada 52 jumlahnya. Nah, sekarang kalau kamu melihat saya ini hanya 52, sebetulnya bisa lebih banyak daripada ini. Jadi sekali lagi bisa lebih banyak daripada ini. Saya akan memberikan contohnya ya, yang saya sudah ambil, yang saya sudah print screen, dan sebagian saya ambil dari website. Kita lihat, buka sini teman-teman. Tolong lihat baik-baik. Kamu bisa lihat sini ya, ini sama saja dengan yang tadi. Bedanya saya ingin memperlihatkan sesuatu yang agak beda. Ini ada Windows Update Clean Up. Punya saya tidak ada karena saya sudah bersihkan. Ini besarannya 53 MB. Ya, ini cukup kecil sebetulnya, karena kenapa nggak sampai 1 GB. Sekarang kita lanjut. Yang ini lebih gede lagi nih. Kalau ini lebih besar lagi, Windows Update Clean Up-nya dia sebesar 3,8 GB. Lalu yang ini, Windows Update Clean Up-nya 3,9 TB. Wow, that's crazy. Saya kira megabyte, ini terabyte, ternyata ini gila, ini lebih gila lagi. Kemudian ini, ini dia nggak besar ya, cuman 1,52 GB. Nah, sekarang kamu tanya apa itu Windows Update Clean Up? Ya, setiap kali kamu habis mengupdate kamu punya Windows, itu biasanya ada bekas atau ada
file yang masih menyelinap di laptop kamu. Jadi besarannya itu tergantung. Apa yang membuat dia tergantung seberapa sering kamu update. Semakin kamu jarang update maka akan besar. Kamu bisa lihat sini ya, ini cuma 1,5 GB. Nah kalau yang ini, nah ini 3 ya, ini 3 GB. Nah bahkan ada yang lebih gila lagi yang tadi itu. Nah ini 3,9 terabyte. Ini artinya ini orang ini malas banget untuk mengupdate Windows-nya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, yang namanya Windows Update Cleanup ini adalah ketika kamu telah mengupdate kamu punya Windows, nanti akan ada filenya yang masih mendekam di laptop kamu. Oke, sekarang saya perlihatkan lagi yang lainnya. Ini Windows Cleanup ya. Sekarang adalah yang ini, yang lebih besar lagi. Kalau kamu baru saja upgrade ya, apakah itu dari Windows 8 ke Windows 10 atau dari Windows 10 ke Windows 11, itu namanya bukan lain lagi. Dia namanya adalah Previous Windows Installation. Besarannya itu lebih besar daripada Windows Cleanup tadi. Nah, lihat sini ya. Saya ambil dari yang kecil dulu. Ini yang kecil ini dia sebesar ini Previous Windows Installation-nya sebesar 14,7 GB. Yang ini ya, kamu lihat sini 14,7 GB. Ini masih kecil teman-teman. Jadi Previous Windows Installation ini saya ulangi lagi, kalau kamu sudah upgrade apakah dari Windows 8 ke Windows 10 atau dari Windows 10 ke Windows 11, ini pasti ada. Saran saya, jangan cepat-cepat hapus yang namanya Previous Windows Installation. Kenapa? Kamu tunggulah barang 1 minggu, 7 hari sampai 8 hari. Karena ini pada hari ke-10 dia akan hilang sendiri. Jadi jangan cepat-cepat hapus. Kenapa saya bilang jangan cepat-cepat hapus? Karena siapa tahu saja setelah kamu upgrade ya dari Windows 10 ke Windows Plus 11 kamu tidak suka, kamu bisa go back ya, kamu bisa return. Video saya yang kemarin itu mengenai go back ya, atau kembali kepada Windows 10. Nah, kalau kamu ini hilang, kamu tidak akan bisa lagi go back. Kamu harus install ulang. Makanya tolong ya, simpan file ini selama kurang lebih 7 hari sampai dengan 8 hari lah. Ya, jangan sampai 10 harinya, jangan sampai nanti 10 hari dia hilang. Nah, pada hari yang ke-11 atau hari ke-10 ya dia langsung hilang sendiri. Tapi kalau kamu merasa sudah mapan di Windows 11 misalnya dan terlalu banyak sekali, ini 14 GB ya kamu hapus aja. Sekarang saya perlihatkan lagi yang agak besar ya. Ini besarannya 24 GB. Ada yang lagi yang lebih besar ini. Ini besarannya 44 GB. Ya, ini ada lagi yang besar, ini yang paling gede ini. Ya, ini besarnya 84 GB. Jadi teman-teman, Previous Windows Installation itu gunanya adalah kalau kamu ingin kembali kepada Windows sebelumnya. Ya, kamu bisa hapus ini. Tapi kamu tunggulah sampai berapa 10 hari ya. Tapi kalau kamu sudah merasa mapan, saya ulangi lagi yang ketiga kalinya ini, langsung hapus aja. Kenapa? Ini kelewatan banget ya, gede banget ini, 84,7 GB. Saya yakin yang punya ini ya, mungkin folder C-nya atau lokal DC-nya itu mungkin 200 atau 512 GB. Oke, itu teman-teman ya. Kalian sudah tahu semuanya. Jadi pada dasarnya kamu aman untuk menghapus semua yang ada di disk cleanup. Kecuali satu. Apa itu? Ini dia. Ini pun sebetulnya kamu bisa hapus kalau mau ya. Namanya dia, lihat sini baik-baik teman-teman. Namanya adalah, itu yang kedua, Windows ESD Installation File sebesar 3,6 GB. Apa ini Windows ESD Installation File? Sekarang ini di zamannya Windows 10 dan Windows 11 kayaknya sudah tidak ada ya. Ini dulu, siapa tahu kamu masih menemukan ini. Ini dulu digunakan untuk kalau kamu mau reset ya. Jadi kalau file ini Windows ESD Installation File-nya kamu hapus, kamu akan susah untuk reset. Kecuali kalau kamu mendownload dulu file ISO-nya dari Microsoft, maka kamu bisa menggunakan yang namanya reset. Tapi sekarang ini sudah tidak ada. Jadi kalau ini ada, kalau bisa jangan hapus dulu lah. Kecuali kalau kamu mau mendownloadnya di website Microsoft. Itu teman-teman ya. Nah sekarang, mari saya perlihatkan cara yang ketiga. Ini yang paling saya demen, cara yang ketiga. Apa itu cara yang ketiga? Cara yang ketiga itu adalah melalui setting ya. Windows logo plus I. Kemudian kamu masuk ini sistem yang pertama. Kemudian kamu masuk storage yang ini. Kita tunggu sampai selesai dulu. Nah, udah selesai ya. Kita masuk ke temporary file. Apa yang ada di disk cleanup tadi itu
sebenarnya lebih gampang kalau kamu lewat sini. Nah, ini lebih besar, lebih gampang kamu lihat. Tetapi ada juga beberapa yang tidak ada di sini, yang ada di Disk Cleanup itu. Tapi basically ini 95% sudah ada semuanya di sini. Ya, saya perlihatkan ya, ini ya, ini dia. Ini adalah Disk Cleanup. Ini adalah storage, kayak temporary file. Kami lihat sini ya, Microsoft Defender Antivirus. Ini Microsoft Defender Antivirus 20,4 ya, 20,3 ya, beda dikit sama lah sebetulnya ya. Lalu temporary file, di sini ada juga temporary filenya. Mana ini 3,4, di sini temporary filenya ini 3,4 juga ya ini. Ya, saya kasih turun, ini 3,4. Lalu thumbnailnya 13,0. Oke, ini 13,1 sama lah. Sebetulnya lebih enak lewat sini. Ya, ini adalah, tapi ini namanya bukan Disk Cleanup. Ini adalah storage yang sub menunya adalah temporary file, tapi fungsinya sama saja. Nah, ini adalah fitur bukan terbaru, sudah ada juga di Windows 10 ya. Makanya judulnya itu Windows 11 dan Windows 10. Kemudian kamu lihat lagi sini, misalnya kita delivery optimization file, pasti ada delivery ini. Ya, deliver 1,71, di sini mana 1,72. Ya, beda-beda dikit, sebetulnya sama aja. Oke. Nah, sekarang teman-teman, udah kita hapus yang ini ya, Disk Cleanup ini supaya nggak mengganggu. Kami bisa lihat sini ya, ini file-file yang bisa kamu hapus semuanya. Kamu bisa lihat juga, lihat sini ya. Ini download ini dia tidak centang begini oleh Windows 11 ataupun Windows 10 ataupun Microsoft. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah hasil downloadan kamu, makanya dia tidak cek. Kecuali kalau kamu mau cek sendiri nggak ada masalah. Yang lainnya dia cek. Untuk keterangannya, ini gunanya apa, ini sudah ada. Misalnya Microsoft Defender Antivirus ya, non-critical files used by Microsoft Defender Antivirus. Jadi file yang tidak begitu kritis, artinya kamu bisa hapus ini. Temporary internet file juga. Nah, saya sebetulnya sudah print screennya untuk bahasa Indonesianya juga. Kebetulan di sini saya menggunakan 4 bahasa ya, Inggris, Australia, Malaysia juga, dan termasuk Indonesia juga. Saya sudah print screen kan, saya cari dulu. Saya kasih sandingkan dulu ini ke kanan. Kita ambil yang ini setting. Kita perbesar. Ini dia ya. Jadi saya sudah ambil juga ini supaya untuk membandingkannya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Yang ini, yang kiri ini bahasa Inggris, yang kanan ini bahasa Indonesia. Unduhan ya. Kamu lihat sini. Ya, ini unduhan sama dengan download 256 toh. Microsoft Defender Antivirus 24 ya. Kalau kamu menggunakan bahasa Indonesia teman-teman, kamu bisa baca ya kegunaannya apa, apakah aman untuk dihapus atau tidak. Ini ada ya, temporary file, file sementara, thumbnail juga temporary file. Oke, jadi kamu bisa lihat ya sama semuanya. Cuman ini sengaja sudah saya print screen kan supaya kamu bisa baca. Kalau kamu menggunakan bahasa Inggris. Kalau ini menggunakan bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Jadi kalau kamu misalnya ragu-ragu apa segala macam, kamu bisa baca lah. Ada keterangannya di bawah. Ya, kalau kamu nggak ngerti ya kamu bisa menggunakan yang bahasa Indonesia. Kamu bisa jadikan Windows 10 kamu, Windows 11 kamu ke dalam bahasa Indonesia dengan syarat harus Windows 10 Pro, 11 Pro juga. Saya ada tutorial, nanti saya akan berikan ya, dia punya thumbnailnya. Oke, sebelum saya tutup teman-teman, saya ingin memberitahukan lagi bahwa semua yang ada di Disk Cleanup ya, ataupun yang tadi storage lalu temporary file itu bisa kamu hapus. Ya, tapi harus hati-hati ya. Untuk yang harus hati-hati itu adalah Windows Previous Installation dan yang kedua ESD file. ESD file itu untuk kamu reset, tapi sekarangnya sudah tidak ada itu udah zaman kuno ya. Tetapi previous Windows installation itu masih ada. Oke, apalagi kalau kamu baru upgrade dari Windows 10 atau ke Windows 11 atau Windows 8 ke Windows 10. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja ya. Tutorial lengkap cara menggunakan Disk Cleanup di Windows 11 dan Windows 10. Jadi kalau kamu punya laptop mulai slow, kamu hapus lah. If you like my video, give me like. And if you don't like, it's okay. Tapi tolong beri juga saya like. Kalau masih ada komentar, tanyakan saja. Kenapa begini, kenapa begitu, tanyain aja. Finally, thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.